Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan pelajaran Bapak. Meskipun sudah siang ya, kita harus tetap semangat. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan salah satu dari kalian memimpin untuk membaca doa. Bapak dulu ya, Bapak dulu. Hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran ini, tujuan belajar tentang kegiatan ekonomi ini kalian supaya memahami tentang kegiatan ekonomi. Itu di dalamnya ada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, dan juga kalian memahami informasi tentang literasi dari berbagai media ya, tentang kegiatan ekonomi ini. Itu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang ini. Kalau tidak tahu ditulis aja ya, boleh ditulis untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang kegiatan ekonomi, boleh ditulis di sini. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Sambil kalian menulis itu, Bapak akan mempersiapkan materinya. Baik. Ini sebelum ke materi, supaya semangat ya, sudah siang, supaya kalian lebih semangat, kita olahraga dulu ya. Olahraga dulu. Coba kalian berdiri dulu, kita kalian semangat ya, sudah siang, supaya kalian lebih semangat, kita olahraga dulu ya. Olahraga dulu. Coba kalian berdiri dulu, kita olahraga. Kita olahraga belajar berhitung. Kita olahraga belajar berhitung. Hitung 1 sampai 5 adalah. Tapi menghitungnya pakai bahasa Padang. Di sini Bapak menulis materinya. Di sini juga ada nih. Ini kegiatan ekonomi. Di sini ini. Kalian boleh lihat. Mau ke sini boleh. Ini boleh. Ini kita fokuskan ke sini dulu ya. Ini boleh, ini boleh. Ini kita fokuskan ke sini dulu ya. Ini. Ini ada pengantar kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi di sini dijelaskan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ini sangat penting karena berkaitan dengan cara manusia memperoleh, mengelola dan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kesejahteraan. Ini juga sama. Ini ada pengantar kegiatan ekonomi. Ini ada definisi ekonomi. Ini ada gambarnya nih. Kelihatan gambar jelas kan? Ini gambar di sawah lagi menanam padi. Nah ini adalah salah satu contoh kegiatan jual itu, kalian menjual itu masuk ke dalam distribusi. Terus setelah kalian jual, nanti ada yang membeli. Nah yang membeli, si pembeli itu nanti disebutnya si konsumsi, namanya konsumen. Jadi kalian saling berhubungan, ini jadi produksi, distribusi, konsumsi. Jadi kalian misalkan membuat si namanya konsumen. Jadi kalian saling berhubungan, ini jadi produksi, distribusi, konsumsi. Jadi kalian misalkan membuat kafe, itu namanya menghasilkan, maksudnya produksi, langsung dijual, itu distribusi. Ada yang membeli orang lain, kafe, itu namanya menghasilkan, maksudnya produksi, langsung dijual, itu distribusi. Ada yang membeli orang lain, itu masuk ke konsumsi atau orangnya namanya konsumen. Selain itu ada juga nih jasa penyedia jasa seperti pendidikan. Nah Bapak juga ini seperti contohnya Bapak di sini kan kerja di dalam pendidikan. Nah, Bapak sebagai guru adalah masuk juga ke dalam kegiatan ekonomi. Itu namanya memproduksi. Nah yang memproduksi itu orangnya disebut produsen. Kalau yang mengkonsumsi disebutnya konsumen. Kalau yang memproduksi itu produsen. Tanpa distribusi yang baik, hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, setelah ada yang memproduksi, harus ada distribusi yang baik. Distribusi itu adalah menyalurkan. Kalau sudah ada hasil produksi, misalkan kafe sudah dibuat, diproduksi. Kalau tidak didistribusikan, tidak disalurkan, itu akan mubazir ya. Kafenya tidak akan kemakan, tidak akan terjual. Nah, di sini ada yang namanya distribusi, penyaluran. Di sini ada yang namanya distribusi, penyaluran. Itu nomor 2. Yang nomor 3 ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah aktivitas menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang tadi orangnya disebut konsumen. Ini mah menggunakan atau konsumen. Artinya gimana? Jadi kalau saluran distribusi itu adalah menyalurkan. Yang pertama dari produsen, dari pembuat langsung ke konsumen, langsung ke yang memakainya. Barang langsung diberikan kepada konsumen tanpa perantara. Jadi ini masih dibaca. Kalau ini untuk referensi yang kelompok literasi ini boleh lihat sini, atau yang kelompok visual boleh lihat ini gambarnya nih. Ini kegiatan produksi ini seperti ini. Ini ada gambarnya. Ini kegiatan distribusi seperti ini. Nah ini kegiatan konsumen. Ini ada. Boleh lihat di sini, boleh di situ di artikel ini juga boleh.
Silakan sambil diskusi. Silakan sambil diskusi. Iwan, diskusi sama. Nah, itu bagus ya, kalau gambar silakan langsung gambar boleh. Nanti dijelaskan di depan ya gambar ini. Silakan sambil baca. Lalu itu semuanya. Itu gambar apa? Gambar sawah ya. Nanti dikasih nama kelompok kalian, nomornya siapa, tanyakan ke depan. Bang, boleh ikut saya ya bisa. Ya, menggambarkan produksi ya, ini menggambarkan kegiatan produksi. Untuk kalian membuat apa ini gambar apa? Kritik. Oh, ada yang bikin kritik sih. Ini menggambarkan kegiatan produksi. Saya tulis di situ. Ini menggambarkan kegiatan produksi.
Jangan lupa ya, ini kelompok visual 1, ini kelompok visual 2, yang depan literasi 1, literasi 2 ya. Yang literasi nanti menjelaskannya boleh dalam tulisan bacakan di depan, yang visual bisa dengan gambar, dan saya jelaskan di depan. Ini sih ada artikelnya, coba baca lagi. Kalau kurang lengkap, ini di depan ada artikel itu tentang kegiatan ekonomi, boleh dimasukkan di situ. Kalau kurang lengkap, nanti itu kebaca kan? Di depan, baca ya. Harus dibaca, nanti dibaca sama kalian, dipresentasikan. Baik anak-anak, karena sudah beres ya, kita siapkan untuk presentasi ke depannya. Perkenalkan dulu siapa namanya, nama-nama kelompokannya, langsung jelaskan. Silakan teman. Silakan. Yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual 2 akan mempresentasikan materi kegiatan ekonomi. Jawaban nomor 1, ini adalah gambar kolom sedang tadi. Ini menggambarkan kegiatan produksi. Jawaban nomor 2, ini adalah gambar ini menggambarkan gambar kegiatan ekonomi di lingkungan saya. Dulu jalanan sangat rusak, sekarang sudah diperbaiki berjalan. Masih tepuk tangan. Namanya siapa itu? Nama terakhir. Tepuk tangan. Nanti dikasih refleksi sebentar apa ini gambarnya seperti ini, bagus ya. Ini hasil kelompok visual 2. Untuk selanjutnya silakan dari kelompok literasi 1. Silakan ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kembali lewat perkenalkan nama siapa? Perkenalkan nama saya Iqbal. Terus nama kau? Silakan bacakan presentasinya. Kita Pengertian produksi. Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan banyaknya keuangan dasar. Faktor-faktor produksi. 1. Sumber daya alam, termasuk bahan-bahan yang diperoleh dari alam seperti tanah, air, dan energi. 2. Tenaga kerja. Kontribusi manusia dalam proses produksi, baik tenaga fisik maupun intelektual. 3. Modal. Segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, bangunan, dan peralatan. 4. Kewirausahaan. Kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi dan mengambil resiko untuk menciptakan barang atau jasa. 2. Dampak kegiatan ekonomi di pedesaan adalah pengembangan infrastruktur. Adanya kegiatan ekonomi sering bermaksud pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup dengan mendapatkan yang lebih baik dan akses pelayanan publik yang meningkat. Kualitas hidup penduduk pedesaan juga ikut membaik, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan. Tepuk tangan. Jadi ini hasil dari kelompok literasi 1 ya, nanti dijelaskan sama Pak Ustaz. Untuk selanjutnya silakan kelompok visual 1 depan. Tepuk tangan. Selanjutnya ini kelompok literasi 2, silakan bacakan. Semua hal yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga layanan kesehatan. 2. Dengan adanya kegiatan ekonomi lingkungan sekitar pengaruh terhadap pendapatan kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan kesejahteraan mereka membaik. Penciptaan lapangan kerja, kegiatan ekonomi seperti pembangunan ilustrasi kecil atau sektor pariwisata. Hasil dari lembar kerja kalian ini dari kelompok visual 1 sudah bagus ya. Di sini ada kegiatan produksi pembuatan ini tadi keripik. Jadi di lingkungannya ada pembuatan keripik dan ini termasuk pada kegiatan produksi. Ini bisa dilihat teman-temannya. Jadi dampak dari kegiatan ekonomi baik dulu di sini tidak ada jalan. Sekarang untuk memudahkan perekonomian, maka pemerintah membangun jalan beton. Ini bagus sekali ya. Tepuk tangan saudara. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran barusan ini? Silakan tulis. Sudah silakan.
Ya, depan dulu. Silakan. Silakan saudara di sini. Boleh kembali. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Bapak Sari cukup sekian ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga materi ini ada manfaat buat kalian semua. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelum pulang kita baca doa dulu ya. Boleh dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Baca doa. Nanti langsung pulang ya. Silakan. Silakan Ian. Baca doa. Duduk ya.